Tapi, sebelum memutuskan untuk berpisah, ada baiknya kamu mendengar cerita dari sisinya, sayang. Mama tidak membelanya, karena Mama tahu betapa bodoh dan tidak pekanya anak itu. Mama juga tidak tahu pokok permasalahan kalian apa. Tapi, pikirkanlah baik-baik masalah ini. Pikirkan dari segala sisi. Setelah kamu yakin, putuskan itu tanpa penyesalan. Apapun keputusanmu, Mama akan mendukungmu. Kamu akan selalu menjadi putriku, dan si kecil ini akan selalu menjadi cucuku. Mama merangkum wajah Kansa dengan kedua tangannya, menatap wajah menantunya itu lekat-lekat. Memberi pengertian untuk tidak membuat keputusan terlalu cepat. Sekarang beristirahatlah. Dokter menyuruhmu untuk banyak-banyak beristirahat. Kami akan menunggu di luar. Bila perlu apa-apa, segera panggil kami. Mama mengecup kening Kansa dengan lembut dan meninggalkan Kansa sendirian di kamar itu. Seperti biasa, Alek menumpahkan isi perutnya. Dasar bodoh, sudah mau jadi seorang ayah, kamu masih tetap bodoh. Kenapa traumamu ini gak hilang-hilang sih, Guk? Dino menepuk-nepuk punggung Alek, berusaha membantu pria itu untuk mengeluarkan isi perutnya. Aku pikir dengan melihatmu menikah dengan Kansa, itu akan menjadi awal mula kebahagiaanmu. Kenapa malah menjadi seperti ini? Kenapa kamu masih gak bahagia, Guk? Aku sedih melihatmu seperti ini. Alek mengabaikan kata-kata Dino. Dia masih saja terus memuntahkan isi perutnya. Ketika tubuhnya mulai lemas, Dino segera memapanya dan membaringkannya di ranjang. Pada akhirnya tubuhnya juga diinfus karena kekurangan cairan. Alek berbaring menyamping, berusaha menyembunyikan wajahnya dari dunia luar. Kemudian tubuhnya kembali gemetar. Dino tahu bahwa sahabatnya itu kembali menangis. Dino menghela nafas dalam-dalam. Dari beberapa belas tahun yang lalu sampai sekarang, permasalahan sahabatnya itu selalu sama. Kansa, Kansa, dan Kansa. Alek bisa kuat karena Kansa, namun juga bisa tumbang karena wanita itu. Pengaruh Kansa terhadapnya begitu kuat, dan itu tidak berubah sampai sekarang. Mungkin sudah saatnya Kansa mengetahui semuanya. Kansa sedang berbaring menyamping. Banyak pikiran berkelebat di kepalanya. Banyak hal yang terjadi hari ini. Banyak pengakuan Diana dan statusnya. Pengakuan cinta Alek serta pertemuan dengan keluarga besarnya. Semua hal menjadi bercampur aduk, membuat pikirannya mengambang ke sana kemari. Kansa akui pertahanannya agak sedikit goyah mendengar pernyataan cinta Alek. Hati wanita mana yang tidak bahagia bila pria yang dicintai selama separuh usia juga menyatakan cinta? Itu benar-benar melambungkan hati kecilnya. Namun ingatan tentang hal-hal menyakitkan kembali menggelayut hatinya. Terutama bila menyangkut Alka. Rasanya hatinya tidak akan pernah memaafkan Alek. Seperti apapun laki-laki itu akan merubah diri. Klek, suara pintu dibuka.
Kansa berpura-pura memejamkan mata. Dia tidak tahu tamunya siapa. Dia hanya bersikap spontanitas. Dia tidak ingin menemui siapapun saat ini. Kansa, apa kamu sudah tidur? Oh, rupanya Diana yang datang. Kansa semakin memejamkan matanya, berharap dengan melakukan hal itu, dia akan terlihat telah tertidur. Dia benar-benar tidak ingin bertemu Diana. Dia hanya ingin sendiri. Sepertinya dia sudah tidur. Ayo kita keluar. Terdengar suara laki-laki. Tidak mau. Aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk meminta maaf padanya ketika dia sudah bangun. Biarkan saja seperti ini. Apa kamu yakin? Iya. Kalau itu lebih menenangkanmu, aku mendukungmu sayang. Hening beberapa saat sebelum suara Diana kembali terdengar. Kansa, aku tahu kamu belum memaafkanku. Izinkan aku menceritakan semuanya. Setelah ini, kami berdua akan pergi dari hidup kalian. Kami tidak akan mengganggu kalian lagi. Dan Diana mulai menceritakan semuanya. Dari awal ia pacaran dengan Alek. Sikap Alek yang dingin terhadapnya, namun selalu hangat terhadap Kansa. Sikap acuh tak acuh terhadap pacarnya sendiri, namun perhatian terhadap wanita yang dianggapnya teman. Sikap Alek yang seperti itu membuatnya haus akan perhatian. Hingga pada akhirnya, perhatian itu dia dapatkan dari seorang Aaron, kakak dari pacarnya sendiri. Diana menceritakan perselingkuhannya dengan Aaron. Bagaimana Alek menangkap basah mereka sedang bersama dan menghajar Aaron habis-habisan. Hubungan persaudaraan itu mulai merenggang. Dan ketika Aaron juga menolaknya, Diana merasa menjadi perempuan tak berharga dan tak bahagia. Untuk itu, dia tidak mengizinkan orang lain untuk bahagia. Segala tingkah lakunya dipenuhi dengan kedengkian. Dia tidak rela ada wanita yang levelnya di bawahnya bahagia, sementara dirinya tidak bahagia. Untuk itulah dia melakukan hal-hal licik seperti itu. Diana bercerita sembari terisak. Aku tidak memintamu untuk memaafkanku. Tapi, kamu perlu tahu hal ini, Kansa. Alek menyukaimu sejak SMA. Aku merasakan hal itu. Aku pikir rasa suka itu akan hilang. Namun, ternyata tidak seperti itu. Dia terus dan terus menyukaimu, sampai perasaan itu berubah menjadi cinta. Dia sangat tulus padamu. Tolong kembalilah kepadanya. Jangan meminta berpisah, karena dia benar-benar akan hancur. Hening beberapa saat. Itu saja yang ingin ku sampaikan. Aku harap kamu akan memikirkan keputusanmu baik-baik. Aku tidak ingin ada penyesalan di kemudian hari. Ayo kak, aku sudah selesai. Sebentar sayang, aku juga ingin mengatakan sesuatu pada adik iparku. Rupanya suara pria yang bersama Diana adalah kakaknya Alek, yaitu Aaron. Kansa semakin memejamkan matanya. Tubuhnya menjadi lebih kaku dari sebelumnya. Hai Kansa, adik ipar. Bagaimana enaknya aku memanggilmu? Kansa apa adik?
Panggilan yang menurutmu nyaman saja, Kak. Suara Diana menginterupsi. Oh ya, baiklah. Aku panggil Kansa saja kalau begitu. Hai Kansa, perkenalkan, namaku Yuan Aaron Seanan. Ah, sebenarnya tidak penting juga ya. Kamu tahu nama panjangku? Ya, pokoknya aku adalah kakaknya Alec. Kami hanya 2 bersaudara. Dia lebih muda 3 tahun dariku. Di sini aku ingin meminta maaf karena kelakuanku, sikap Alec jadi seperti itu. Dulu dia seorang pemuda yang cerdas, percaya diri, ceria, dan ramah. Seperti remaja pada umumnya. Namun karena kesalahan yang kubuat, dia menjadi pribadi yang lebih tertutup. Terlebih setelah dia melihat perselingkuhan kami. Dia tidak lagi menjadi Alec yang kukenal. Dia lebih banyak berdiam diri, berkutat dengan buku-buku tanpa mau tahu dengan lingkungan sekitar. Selama tahun-tahun yang panjang, tidak sekalipun ku lihat dia dekat dengan wanita. Aku pikir dia bersikap seperti itu pasti karena trauma yang kusebabkan. Aku merasa sangat bersalah. Aku telah merebut pacarnya. Perasaan itu membuatku tidak bisa menerima Diana seutuhnya. Bila dengan membuat dia kembali dengan Diana akan membuatnya lebih bahagia, aku rela melakukannya. Pikiran seperti itu memenuhi kepalaku. Aku berpikir bagaimana caranya agar membuat mereka kembali bersama dan membuat adikku kembali bahagia. Hingga akhirnya kesempatan itu datang padaku tanpa diduga-duga. Aku mengalami kecelakaan parah yang membuatku koma. Pada saat itu aku menyesal mengapa aku tidak mati saja. Dengan begitu, adik dan kekasihku akan kembali bersama dan mereka akan bahagia. Aku tidak memiliki keinginan untuk hidup. Tapi kabar yang tak terduga datang. Diana ternyata tengah hamil anakku. Perasaanku sangat bahagia. Aku seketika ingin melanjutkan hidup. Tapi perasaan itu hilang ketika begitu aku mengingat adikku. Bagaimana aku bisa bahagia bila adikku tidak bahagia? Keinginanku untuk hidup pun kembali sirna. Aku kembali tidak ingin melanjutkan hidup. Hal itu berlangsung selama beberapa bulan lamanya. Berbagai cara dilakukan keluargaku untuk membuatku tersadar dari koma. Namun aku tidak berkeinginan untuk melakukannya. Aku lebih memilih tertidur panjang. Berharap dengan melakukan hal itu, adik dan kekasihku bisa kembali bersatu. Hingga suatu hari aku mendengar tentangmu. Si bodoh itu menceritakanmu. Dia berkata sudah menikahimu. Wanita yang dicintainya sejak SMA. Wanita yang membuatnya tidak bisa berhubungan dengan wanita lain. Wanita yang tak bisa lepas dari pikirannya selama ini. Kansa, bisa kamu bayangkan bagaimana perasaanku saat itu? Aku sangat bahagia. Tiba-tiba, aku ingin kembali hidup dan memeluknya. Aku ingin mengenalmu lebih dalam. Sosok wanita yang membuat adikku bahagia. Keinginanku untuk segera bangun dari koma benar-benar terlaksana.
Aku bangun dan memeluknya. Aku tidak sabar, ingin segera mendengar kabar tentangmu dari mulutnya. Kami sekeluarga sangat bahagia mengetahui keberadaanmu. Apakah kamu tahu, Kansa? Ketika dia berencana melamarmu hari ini, kami sangat antusias menyambutnya. Kami sudah membayangkan kebahagiaan yang akan kalian raih. Namun ternyata semua itu tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi kami. Aku tidak tahu permasalahan kalian yang paling mendasar itu apa. Tadi aku sedikit mencuri dengar. Izinkan aku menjawab apa yang ku tahu. Melihat umur kehamilanmu dan Diana yang hampir sama, mungkin saja perkataanku ini akan menjawab pertanyaanmu. Kau mungkin saja, atau mungkin saja tidak. Kamu bertanya mengapa Alex tidak datang mencarimu. Mungkin saja saat itu dia tengah merawatku. Kakak yang tak patut mendapatkan perhatiannya ini. Aku yakin dia tidak melupakanmu. Dia hanya tidak bisa membagi waktunya. Aku akui sikapnya itu salah. Kamu bertanya, mengapa dia tidak menghubungimu ketika di Singapura? Lagi-lagi dia sedang merawatku. Aku ingin melihat kalian bahagia. Tapi aku tidak menyangka sumber ketidakbahagiaan kalian justru bersumber dari kami. Kansa, kami meminta maaf padamu. Kami berdua telah menjadi batu sandungan untuk kalian bahagia. Kami akan pergi dari hidup kalian. Kami harap setelah ini kalian akan bahagia. Kansa, yakinlah satu hal. Adikku benar-benar mencintaimu. Tolong ingatlah kata-kataku yang satu ini. Bila kamu tidak ingin mengingat yang lainnya. Selepas perkataan itu, tidak ada suara-suara lagi. Terdengar langkah kaki menjauh. Sebelum akhirnya bunyi pintu tertutup, meninggalkan Kansa dengan tubuh kaku dan mata membelalak. Terlalu terkejut mendengar semua berita itu. Dia masih muntah-muntah, tanya Mama pada Dino. Iya, Mah. Dia kenapa? Kenapa penyakit lamanya kambuh lagi? Dia hanya faktur hepar, Mah. Dino menjawab dengan santai. Fraktur apa? Apa penyakit seriusnya, Din? Mama mulai kalang kabut mendengar bahasa medis yang tak diketahuinya. Di pikirannya, anak bodohnya telah sakit serius. Mama tenang saja, sudah ada obatnya. Aku akan menemui obatnya. Dua orang bodoh ini sudah saatnya menyadari perasaannya satu sama lain. Dino bergumam. Apa, Din? Bukan apa-apa, Mah. Tolong jaga dia dulu. Aku keluar sebentar, mencari obat untuknya. Selepas berkata seperti itu, Dino keluar dari kamar Alex. Langkahnya langsung menuju kamar Kansa. Langkahnya berhenti begitu melihat Diana dan Aaron keluar dari kamar itu. Entah mengapa melihat dua orang itu masih membuat Dino tidak suka. Meskipun Alex sudah memaafkannya, namun hati kecil Dino belum ikhlas untuk melakukan hal yang sama. Bayangan mereka menyakiti hati Alex
masih membekas di ingatannya. Setelah melihat Aaron dan Diana pergi menjauh, Dino langsung mengetuk pintu kamar Kansa. Tidak ada sahutan. Dino mengintip dari celah jendela. Terlihat Kansa sedang berbaring membelakanginya. Tidak mungkin Kansa tidur. Aaron dan Diana baru saja mengunjunginya. Mungkin wanita itu sedang berpura-pura tertidur. Dino memutuskan untuk masuk ke dalam kamar. Dia tidak ingin menunda lebih lama lagi. Dia tidak ingin melihat sahabatnya semakin menderita. Kansa, ini aku Dino. Kamu ingat aku kan? Tidak ada jawaban. Entah Kansa pura-pura tidur atau tidur beneran. Dino sudah tidak mau tahu hal itu. Dia hanya ingin mengatakan apa yang harus Kansa ketahui selama ini. Kamu pasti kaget, bertanya-tanya mengapa aku bisa di sini. Mengikuti acara lamaran gagal itu dan berdiri di ruangan ini. Padahal kita tidak terlalu dekat. Ya, wajar saja kalau kamu berpikir seperti itu kan. Kamu memang tidak mengenalku. Tapi percayalah, gara-gara sahabatku, aku mengenalmu lebih baik dari yang kamu tahu. Nino menarik kursi dan duduk di dekat Kansa. Sepertinya dia telah siap untuk bercerita panjang lebar. Sebenarnya, aku tidak ingin bertindak seperti ini. Kalau dia tahu, dia pasti tidak akan memaafkanku. Tapi aku sudah tidak tahan lagi melihat kalian berdua seperti ini. Aku tahu kalian berdua sama-sama cinta. Namun mengapa begitu sulit untuk mengungkapkannya? Sepertinya kalian butuh orang ketiga untuk menjadi perantara kalian. Baiklah, aku akan menjadi orang itu. Ingat, jangan lupakan aku ketika kalian sudah bahagia. Dino menandaskan, terkekeh kecil sebelum kembali memulai. Dari mana aku harus bercerita? Aku begitu bingung untuk memulainya. Apakah dari dia membelikanmu sebuah HP yang membuat kami berkeliling puluhan kontra HP? Atau wajah paniknya ketika melihatmu pingsan pada saat pelajaran olahraga? Atau sakitnya dia ketika mendengarmu meremehkannya? Sebaiknya aku mulai dari sana. Ya, aku tahu dia menyukaimu, bahkan sebelum dia menyadarinya. Aku diam ketika dia terluka karena ulah pacar dan kakaknya. Aku memilih untuk menemaninya. Aku pikir hal ini tidak akan berlangsung lama, karena aku tahu hatinya milik siapa. Siapa yang menduga bahwa dia akan tersakiti oleh wanita yang dipujanya? Kansa, apakah kamu tahu efek perkataanmu terhadapnya? Mungkin kamu bahkan tidak ingat dengan setiap perkataan yang kamu lemparkan kepadanya. Namun dia mengingat detail kecilnya. Kamu adalah wanita yang disukainya. Kamu adalah harapan hatinya untuk sembuh. Namun bukan menyembuhkannya. Kamu malah semakin memperburuk keadaannya. Efek perkataanmu sungguh luar biasa. Bahkan mengalahkan efek dari perselingkuhan mereka berdua. Dia berbaring di rumah sakit selama berminggu-minggu.
hanya muntah dan menangis tanpa bisa berkata apa-apa. Perkataanmu benar-benar menghancurkan kepercayaan dirinya sebagai laki-laki. Dia menjadi pemuda yang tak ku kenal. Wah, hebat sekali efek dari perkataan seorang Kansa Aulia. Mampu membuat seorang Yohan Alexander hancur berkeping-keping. Aku benar-benar tidak menduganya. Iya, singkat cerita, si bodoh ini mulai berusaha untuk sembuh dan bangkit kembali. Kupikir dia akan membencimu dan melupakanmu dengan mudah. Hahaha, tapi ternyata prediksiku salah. Bukannya melupakanmu, dia malah semakin mengingatmu. Memperhatikanmu diam-diam, layaknya seorang penguntit. Memastikan uang sekolahmu terbayar semua. Memastikanmu mendapatkan beasiswa di perguruan tinggi. Terkadang aku berpikir, apakah kecerdasan yang dimilikinya sudah membuatnya bodoh? Dia sudah disakiti, tapi mengapa masih menyukai gadis itu? Apa dia memiliki penyakit aneh yang bila semakin disakiti akan membuatnya semakin cinta? Entahlah, aku benar-benar tidak mengerti isi kepalanya.